warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang pada tanggal berapa Ramadan? Setengah jalan. THR sudah turun? Di penghujung Ramadan ini, di pekan kedua, pekan ketiga, pertengahan bulan suci Ramadan, bersyukur kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk istiqomah di dalam ketaatan. Semoga sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Selawat serta salam tercurahkan pada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah izinkan kita selalu dibimbing oleh Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, izinkan saya bertanya dulu. Adakah di antara kita yang tidak memiliki masalah? Ada? Tidak ada. Wah, ini berarti muka-mukanya muka banyak bermasalah. Contoh masalah-masalah itu apa saja contohnya? Apa? Utang, ya. Apalagi? Rumah tangga, jodoh. Ada jodoh? Ada. Ini kan utang, rumah tangga, jodoh, kesehatan, dan berbagai masalah-masalah kehidupan lain. Dunia darul bar. Setiap kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Pertanyaannya adalah how to, bagaimana kita untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Sekarang, ketika kita sakit, yang ingin dicari dalam sakit apa? Sehat. Sembuh, sehat. Yang jomblo, yang dicari apa? Pasangan. Jodoh. Yang punya utang, yang dicari apa? Lunas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar itu adalah yang kita cari, atau ternyata sesungguhnya bukan itu yang kita cari? Sekarang saya akan coba kisahkan dari beberapa para kekasih-kekasih Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika hadir ke dunia ini pisah dengan istrinya Siti Hawa. Berapa tahun ada yang tahu? 40 tahun lebih. Bapak pisah dengan istri 40 tahun gimana? Kuat gak Pak? Pusing katanya. Tidak ada pelampiasan Ustaz. 40 oh, kawin lagi. Wah, ini kayak udah praktek deh. 40 tahun Nabi Adam pisah dengan istrinya. Adakah Nabi Adam berdoa, ya Allah, temukan saya dengan istri saya? Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni hamba jika hamba telah berbuat zalim kepada diri ini. Nabi Ibrahim alaihissalam 40 hari kurang lebih dibakar di dalam kobaran api. Apa Nabi Ibrahim berkata, ya Allah padamkan api ini, ya Allah padamkan api ini? Enggak. Nabi Adam hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Sama-sama kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Yang dimana Nabi Ibrahim hanya berkata, ya Allah, cukuplah Engkau pelindung diriku, pembela diriku. Nabi Adam tidak mengatur Allah, ya Allah padamkan apinya. Enggak. Sementara ketika kita punya masalah,
ya Allah, beri saya uang untuk menyelesaikan hutang saya. Apakah tidak mungkin Allah selesaikan hutang tanpa kita harus mengeluarkan uang? Bisa nggak Allah? Bisa. Ya Allah, beri saya uang untuk saya bisa membeli rumah. Bisa nggak Allah ngasih rumah tanpa harus kita beli? Bisa? Bisa. Tetapi tanpa sadar di dalam doa-doa kita telah mengatur Allah sesuai dengan kehendak kita. Ya Allah, harus begini, harus begini, harus begini. Seakan-akan Allah tidak punya cara lain. Padahal kalau kita ingat ada sebuah ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Hitungan kita gaji tiap bulan, wah kayaknya nggak cukup nih. Gak akan mungkin kalau kita mengambil pinjaman gak akan bisa punya rumah. Wah, mana mungkin kita bisa mudik dengan THR yang dimana sekarang pesawat lagi pada naik, betul? Bensin lumayan, belum bayar utang dan sebagainya, nggak cukup. Tapi ternyata tiap tahun kita bisa mudik juga. Ternyata kalau kita hitung-hitung juga, buat biaya pendidikan anak, biaya rumah tangga, tercover tuh. Kalau kita hitung kalkulasi matematika kita, nggak nyampe kita tiap bulan itu meski. Betul nggak? Nah, ini kayaknya pengalaman nih. Yang sebagai rumah untuk lubang nih. Nah, ya. Nah, sekarang gimana caranya? Kembalilah kita pahami ada salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ajarkan kepada kita yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Sekarang kalau kita habis sholat, lebih banyak doanya atau lebih banyak puji Allahnya? Mintanya. Doanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah saya nggak punya jodoh ya Allah, tapi ya Allah aku ingin menikah dengan dia ya Allah. Jika memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Jika dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan ya Allah. Jika dia tetap tidak berjodoh denganku ya Allah, ambil dia ke sisimu ya Allah. Oh, apa? Tega banget gitu ya. Ya Allah, saya sudah 30 tahun bekerja ya Allah, nggak punya rumah ya Allah. Itu ada rumah yang aku lirik ya Allah, tapi harganya belum nego ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati dia supaya dia mau turunkan harga rumahnya ya Allah. Jika tidak mau dia turunkan harga rumahnya ya Allah, ambil dia ke sisimu ya Allah. Saking udah kebelet punya rumah nih. Nah, maka kalau kita perhatikan susunan surat Al-Fatihah itu subhanallah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengajarkan la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Apapun yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus berkahnya. Ada orang tua bertanya kepada saya, Ustaz, anak saya susah diatur, gimana ya Ustaz? Saya tanya balik, ibu dengan bapak waktu dulu buatnya baca bismillah enggak? Maksudnya Ustaz? Ayo, ketika dulu mau hubungan intim suami istri, baca doa enggak? Atau main hajar aja langsung? Nah, lupa Ustaz, tuh pantas gitu. Maksudnya apa di sini? Hal sesederhana itu, bagaimana bismillah itu diucapkan. Nah, pertanyaannya tadi ketika kita sembuh, ketika kita sakit, kita mintanya sembuh. Tapi pernah nggak berpikir, ya Allah, jika memang dengan sakit ini Engkau ridhoi saya, Engkau gugurkan dosa-dosa saya, aku ridho ya Allah. Pernah nggak kita berpikir, Allah ridho nggak ya dengan apa yang kita lakukan? Sementara ada sebuah doa yang sering kita dengar, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Perhatikan kata kunci awalnya, ridhomu ya Allah, baru surga itu akan datang. Tapi fokus kita yang pertama, cari surganya dulu. Yang penting sehat dulu, yang penting punya duit dulu, yang penting masalah keluar, masalah orang Allah ridho apa enggak urusan belakangan. Ini yang kita lupa kadang-kadang. Maka yang pertama dari surah Al-Fatihah ini kita belajar
Apapun yang kita lakukan, tanya kepada Allah. Ya Allah, ridho nggak engkau kalau saya beli rumah? Ya Allah, engkau ridho nggak kalau saya mau beli barang ini, saya mau mudik, saya ingin menikah dan sebagainya. Jadi ketika kita bangun tidur, kita tidak bertanya, oh ya apa yang harus saya lakukan hari ini? Enggak. Tapi yang kita pikirkan, apa yang saya akan buat yang dimana Allah ridho pada saya. Ajarkan saya Allah. Yang kedua, setelah kita bertanya kepada Allah apakah Allah ridho, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita doa tadi, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah beri hamba kemudahan berangkat untuk sholat jamaah. Terima kasih ya Allah. Kapan kita sering berucap terima kasih sama Allah? Sekarang saya ingin tanya, kapan terakhir kita muji istri kita? Sayang, makasih ya masakan kamu enak banget. Pernah nggak kita ngomong gitu? Dulu itu Ustaz, pengantin baru. Ada kisah, ada seorang kawan berkunjung ke seorang kakek dan nenek. Kakeknya ini selalu berkata, sayang, tolong buatkan aku kopi ya. Anak muda ini kaget. Ini udah aki-aki masih sayang-sayangan, gua aja gak udah kenal lagi nih gitu kan. Nah ketika neneknya itu lagi ke belakang buatin kopi, si anak muda itu nanya, kek, apa sih resepnya bisa mesra-mesra terus? Kok bisa manggil sayang terus sama istri? Si kakek berbisik, nah bukan yang mesra-mesraan itu sengaja atau gimana, tapi karena kakek lupa nama nenek kamu. Wah, ini ada ibu-ibu ya? Wah, bocor ini. Ya, sayang. Nah, itu dia. Sesama manusia saja kita senang dipuji dengan kata sayang, manis. Dipuji oleh pimpinan kita, begitu bangganya, begitu bahagianya. Dipuji oleh anak kita, ayah, aku bangga punya ayah seperti ayah. Apalagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang sangat luar biasa memberikan kasih sayangnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin salah satu halnya kenapa doa-doa kita jarang keangkat, mungkin karena kita kurang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur bertambah nikmat. Bapak dikasih gaji hari ini per bulan 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan besok bertambah jadi 7 juta. Ibu berat badannya sekarang 50 kilo. Alhamdulillah. Maka besok akan bertambah berkurang? Tambah. Bapak alhamdulillah punya istri sekarang, maka akan bertambah sakinahnya. Kenapa saya bilang kayak gini? Kemarin saya ke Kalimantan. Ada orang bilang gini, Ustaz, saya sudah sedekah 5 juta. Kan Allah janji, falahu asru amsalnya, minimal Allah balas 10 kali lipat. Berarti kalau sedekah 5 juta dibalik 10 kali lipat dikali, berarti berapa? 50 juta. Tapi kok malah enggak ya Ustaz? Boro-boro dapat untung, yang ada saya di PHK di kantor saya. Tapi nggak lama kemudian dia dapat kerjaan lagi yang lebih baik gajinya daripada sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghitung balasan-balasan dari apa yang kita lakukan, yang pertama ini adalah suruh adab kepada Allah. Pantas nggak ketika ada seorang anak berkata, ayah, aku kan udah ngepel rumah nih, aku kan udah bersihin halaman, ibu aku kan sudah nyuci piring, aku udah bantu masak, boleh dong aku minta ini sebagainya. Itu adalah bagian tidak ada adab kepada orang tua, apalagi kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah rajin tahajud, saya sudah rajin ngaji, saya sudah rajin zikir. Kenapa ya Allah, kok masalah saya masih begini-begini aja ya? Nggak ada jalan keluarnya. Semakin dia seperti itu kepada Allah, maka semakin tidak terlihat apa solusi yang Allah berikan pada dia. Yang kedua, balasan tersebut tidak selamanya bisa diukur dengan nilai materi. Mungkin ketika ibu sudah sedekah tadi, Allah balasnya dengan ibu punya suami yang lebih rajin ke masjid, lebih soleh. Bapak punya anak yang tadinya, mohon maaf, tidak lancar baca Quran, sekarang mulai belajar Quran. Malah dia pengen belajar hafal Quran. Rezeki nggak tuh? Rezeki. Cuma terkadang kita mengukur rezeki itu hanya dengan nilai materi. Ini yang jadi masalah.
Jadi yuk sama-sama kita belajar memuji Allah dengan sebenar-benarnya pujian tanpa berharap balasan apapun. Belajarlah dari matahari. Matahari mau kita bersyukur atau tidak, dia menyinari diri kita. Belajarlah dari air hujan. Mau kita bersyukur atau tidak, ketika air hujan itu turun, ia tetap menyirami kita. Begitu juga Allah tidak pernah menuntut kita harus memuji Allah. Tetapi bagaimana kita memuji Allah, berharap karena memang kita cinta pada Allah. Kalau kita sudah cinta pada Allah, Allah ridho, insya Allah surga dunia akhirat pun akan datang. Nah sekarang ketika kita tadi punya masalah nih, apa yang harus kita lakukan nih? Yang dibutuhkan ada dua hal. Yang pertama, kita harus punya namanya guidance. Kalau kita masuk sebuah hutan mau hiking, kita butuh ada namanya manual book, buku panduan. Mana jalan yang terjal, mana jalan yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita butuhkan, kita butuh ada nama tour guide, yaitu pemandu. Kenapa? Sekarang ini contoh. Tadi saya bawa mobil dari Depok ke arah sini. Lalu saya buka Waze atau Google Map. Nah ternyata kalau saya ikutin Google Map 100%, ternyata ada jalan yang dibuat lebih jauh muter. Padahal saya tahu nih, kalau saya lurus itu jalannya akan lebih singkat. Tapi Google Map ngarahin belok kanan. Nah ini dia. Jadi nggak selamanya bisa dipercaya 100% Google Map atau Waze. Nah begitu juga ketika ada orang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Udah, kita kembali Quran pada sunnah. Kita lihat Quran itu gimana, hadis gimana. Betul. Pertanyaannya memahami Quran dan sunnah tidak semudah itu. Sekarang contoh, ada satu kalimat, barang siapa ia buta di dunia maka akan buta di akhirat. Kalau dikatakan hanya seperti itu saja redaksionalnya, kasihan. Berarti orang buta di tengah jalan, maka kelak buta di akhirat. Maka gitu dong. Makanya ada ahli tafsir, ada pelajaran tentang tafsir hadis. Maka di sini dibutuhkan ada namanya tour guide, orang yang memahami tidak hanya sekedar tekstual, tapi ada kontekstualnya. Nah, sekarang bagaimana sekarang ketika kita ingin menjalani kehidupan ini? Bapak Ibu sekalian, sekarang saya ingin tanya, ketika kita ingin masuk tol, dengerin radio El Sinta, Pak, kalau mau masuk tol Jagorawi nanti akan terjadi kemacetan. Tapi kita tetap harus masuk tol Jagorawi. Nah, ketika masuk tol Jagorawi ada kemacetan, kita kaget nggak? Enggak, karena sudah tahu. Nah, sekarang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' ila ayat." Allah menguji kamu dengan ketakutan, takut dipecat, takut apa lagi? Hah? Takut istri, salah. Takut apa lagi, Pak? Takut nggak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh. Takut anak semakin besar, aduh sementara gaji kita flat mulu gitu. Ketakutan terus. Dan Allah sampaikan lagi, ketika kamu di dunia, maka kamu akan juga kekurangan harta. Tapi kok kita masih kaget-kagetan? Padahal Allah udah bilang di ayat itu, kamu pasti akan mengalami hal-hal ini. Kalau kita sadar dengan hal-hal itu, kenapa kita masih bisa kaget? Sekarang gini, saya ingin tanya, di sini yang siap ketemu Allah sekarang ada nggak? Yang siap ketemu Allah sekarang? Jangan Ustaz, cicilan haji belum keluar. Jangan Ustaz, sawalan mau kawin saya, gitu kan. Banyak orang mengaku cinta pada Allah, tetapi ketika ditanya siap nggak ketemu dengan Allah sekarang, saya nggak nyuruh bunuh diri, enggak. Tapi hanya bertanya doang, siap nggak? Mikir-mikir ya. Nah kenapa? Karena kita sadar dosa kita masih banyak. Gimana nanti kalau Allah bertanya, lo ngapain aja dari kemarin? Gitu. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita sudah sholat, tetapi ketika kita tadi sholat, Allahu Akbar, wah, uang arisan bulan ini belum dapet nih, gitu kan. Allahu Akbar, wah, nanti hari turun ya, tanggal berapa ya? Bener dia sholat,
tetapi hanya fisiknya. Tetapi ruhaninya nggak di sini. Ini sekarang lagi banyak yang pindah ke alam lain nih sekarang. Fisiknya di sini nih, tapi dia waduh, di restoran di siang ini nih, biasanya nih di rumah makan Padang sono seberang. Ini fisiknya pada di sini, cuma ruhnya ke sono dia gitu ya. Gak apa-apa, gitu ya. Lelah, istirahat qailullah, sunah tidur siang sebentar. Kita husnuzon aja. Nah betul, fisik kita sudah sholat, fisik kita sudah mengaji, tapi ruhani kita masih melalang buana. Nah sama saja. Betul, kita sudah berdoa pada Allah, tapi kita nggak yakin. Sekarang gini Pak, maaf Pak, Bapak punya anak sama Ibu. Pak, nanti saya mau ujian nih. Kalau ujian nilainya bagus, kira-kira Bapak mau ngasih hadiah nggak? Pasti dong, Bapak kasih hadiah buat kakak. Oh bener ya? Terus berapa hari kemudian anak kita nanya lagi, Pak, bener nggak Pak? Ntar hoax lagi. Bener. Terus besoknya nanya lagi. Kira-kira perasaan kita gimana? Hah? Jengkel kan? Ya udah dah, kagak usah aja deh. Itu maksudnya apa? Ketika kita sebagai orang tua, ini kok anak nggak yakin sama bapaknya sama ibunya, udah tenang deh. Gitu. Yang penting tugas kamu adalah belajar sungguh-sungguh, nanti bapak ibu kasih hadiah terbaik. Nah ketika kita doa, kita tuh betul kita doa, kita nggak yakin. Benar nggak ya ntar Allah kasih rezeki nih? Benar nggak ya nanti utang saya bisa kelar? Benar nggak ya saya bisa pergi haji sama umroh? Kan hitung-hitungan gaji sekian, kebutuhan sih kan gitu. Maka saya suka bilang, orang yang ingin berangkat umroh atau haji, pertarungan pertama mereka bukan dengan masalah uangnya, tapi dengan kekuatan keyakinan mereka. Yakin nggak mereka? Saya punya teman cuma tukang cuci piring. Dia tiap hari cuma nabung 2.000 Pak, tukang cuci piring. Gaji dia 1,5 juta, punya anak 3. Gimana coba bisa untuk berangkat tanah suci? Tapi dia tetap nabung 2.000. Nah satu ketika bos dia nanya, Nir, namanya Munir, tuh buat apaan duit 2.000 dia masukin di situ? Ini bos, pengen banget rasanya pergi umroh ke tanah suci. Ingat sekarang udah 50 dia. Takutnya ntar udah lemah sakit, gak bisa ke tanah suci, meninggal. Kayak gimana ya? Dia sudah jelaskan. Bosnya muslim, tapi jarang sholat. Tetapi ketika dia dengar ada karyawannya yang begitu cinta dengan tanah suci, mohon maaf Pak, Ibu sekalian, sebejat-bejatnya orang, selama dia masih muslim, insya Allah dia masih punya kebaikan. Insya Allah. Allah berikan hidayah kepada bosnya, justru dia menjadi lebih rajin ibadah, malu kepada anak buahnya, dan dia ingin memberikan hadiah kepada anak buahnya. Apa yang terjadi pada Munir si tukang cuci piring? Munir tidak berangkat umroh, tapi dihajikan langsung oleh bosnya. La haula wala quwwata. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Munir cuma dia berbaik sangka kepada Allah dan dia ikhtiar 2.000 dan dia berpikir terserah mau berangkat dari mana. Yang penting saya husnuzon pada Allah dan dia ikhtiar. Kadang-kadang kita tuh buruk sangka sama Allah. Mungkin nggak ya saya bisa pergi haji, penghasilan saya sekian. Mungkin nggak ya saya punya rumah dengan penghasilan sekian. Allah, kita buruk sangka sama Allah. Kita berpikir aja besok mau makan apa, itu udah bahaya. Kita nggak yakin sama Allah. Allah. Bahkan saya ngajarin ke anak-anak kami, nah kalau bisa kamu kuliah di tempat yang terbaik, nanti kamu kuliah luar negeri. Saya nggak bilang mereka dapat duit dari mana entarnya atau beasiswa dari mana, tapi cuma Buya sampaikan kepada kamu, syaratnya SMP kamu pondok pesantren, selesaikan hafalan Quran kamu. Selesai habis Quran, kamu terserah mau SMA negeri kayak, mau kampus negeri, atau siapa tahu Allah kasih jalan kamu ke luar negeri dengan habis Quran kamu. Maksudnya apa? Ajarkan anak-anak kita berpikir besar. Jangan buat mereka udahlah nah, hidup apa adanya aja. Gak usah neko-neko lah nah. Bapak ibu ini hanya orang biasa. Allah. Coba lihat dulu orang tua kita, bapak ibu sekalian. Mungkin mereka bukan pegawai kantor seperti kita, tapi nyatanya penghasilan bapak ibu lebih dari penghasilan orang tua kita saat ini. Mereka cuma ngajarin, nah ibadah yang benar, belajar yang benar, udah itu. Maka pada akhirnya sebelum saya tutup dan kita buka diskusi bapak ibu sekalian, maka ujian kehidupan ini modalnya cuma 2 sebenarnya untuk kita hadapi.
Yang pertama, seriuslah dalam kita mempelajari Quran dan Sunnah. Yang kedua, carilah pembimbing, guru yang ia memiliki sanad ke Rasulullah SAW. Karena tidak semua hal kita bisa pelajari dengan pola pemikiran kita secara sederhana. Ini dua hal. Jadi dari sekarang di bulan suci Ramadan, perbanyak baca Qurannya, perbanyak selawatnya, perkuat hubungan dengan para guru. Insya Allah dunia akhirat kita akan selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulullah. Ini saja dari saya akan buka sesi pertanyaan jika ada yang ditanyakan. Silakan. Ada? Jika tidak ada, saya akan tutup dengan doa. Sebelum saya berikan doa, saya akan berikan nomor handphone jika nanti ada yang bertanya secara pribadi, ataupun saya juga ada grup WA yang saya suka bina materi-materi online. Silakan WA ke saya, nanti saya akan invite. Nomor handphone saya di nomor 0822 08 2-nya 3 kali, 0-nya 3 kali, 1848. Saya ulangi, 08 222 000 1848. Muhammad Reza. Kalau panjangnya Muhammad Reza Azomat Khan. Azomat Khan itu gelar marga. Marga karena dari garis bapak saya ke Sunan Giri, dari garis ibu saya ke Sunan Giri. Baik, itu saja dari saya. Mari sejenak kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uqlika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila syiratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Ya Allah, terima kasih ya Allah untuk Engkau pilih kami sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu, dan semoga istiqomah hingga akhir hayat kami. Ya Allah, terima kasih Tuhan Kau hadirkan kami keluarga, suami, istri dan anak-anak. Semoga menjadi jalan kami bersama-sama masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, terima kasih Tuhan Kau hadirkan masalah-masalah dalam hidup kami. Semoga dengan masalah-masalah yang kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, membuat Engkau meridhoi kami, dan kami kembali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li ummati muslimin wal muslimat minal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna taubatan nasuha. Allahumma rizqna ziyarah makatul mukarramah wa madinatul munawwarah. Amin. Umrah wal haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih online.